جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat tentang upaya pencurian jasad Rasulullah SAW banyak dinukilkan buku-buku sejarah. Kejadiannya cukup banyak, tetapi di antara yang masyhur adalah yang terjadi pada masa Sultan Nuruddin Mahmud Zanki tahun 1168 sampai 1174. Dikenal sebagai pahlawan Islam yang berhasil menghancurkan tentara Salib dalam Perang Salib ke-1 bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam buku Beberapa Bagian dari Sejarah Madinah karya Ali Hafid dikisahkan, suatu malam Sultan Nuruddin bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu, Rasulullah memanggil-manggil Nuruddin dan menyuruhnya segera pergi ke Madinah karena ada dua orang kulit putih yang hendak menyakiti beliau. Bermimpi seperti itu, Sultan Nuruddin pun tersentak dan terbangun dari tidurnya. Betapa jelas kata-kata yang diucapkan Rasulullah SAW tadi. Ia pun segera mengambil air wudhu, lalu sholat beberapa rakaat, lalu ia kembali tidur. Dalam tidur keduanya, Sultan Nuruddin mendapatkan mimpi yang sama, bahkan terasa lebih jelas. Mimpi itu terus berulang hingga 3 kali. Keesokan harinya, Sultan Nuruddin menyampaikan mimpinya itu kepada Jamaluddin Al-Muwassahili, seorang menteri yang berwawasan luas, alim dan rendah hati. Jamaluddin pun menyarankan agar Sultan segera pergi ke Madinah dan tidak menceritakan mimpinya pada siapapun. Dengan membawa 1000 pasukan berkuda terhebat dan harta yang banyak, Sultan berangkat ke Madinah. Dibutuhkan 16 hari lamanya bagi Sultan Nuruddin dan pasukannya untuk sampai di Madinah dari Sam. Ia menghabiskan 16 hari perjalanan dari Sam Suriah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ia segera sholat di Raudhah lalu menziarahi pusaran Rasulullah SAW. Sultan duduk termenung di depan pusaran Rasulullah. Segera setelah itu, ia memerintahkan agar seluruh penduduk Madinah berkumpul, terutama penduduk dan peziarah di sekitar Masjid Nabawi. Sultan membagi-bagikan hadiah pada setiap orang yang datang dengan harapan bisa bertemu dengan dua orang yang dilihatnya dalam mimpi. Namun sayangnya, ia tak bertemu dengan dua orang yang dicarinya tersebut. Maka berkatalah Sultan Nuruddin, "Apakah ada yang belum mendapatkan hadiah?" Mereka menjawab, "Tidak ada, kecuali dua orang dari Andalusia." Keduanya tidak mengambil sedikit pun karena tengah kusuk beribadah di Raudhah dekat makam Rasulullah SAW. Saat ditanyakan bagaimana warna kulit kedua orang itu, maka dijawablah bahwa kulit mereka berwarna putih kemerahan. Setelah dicari, kedua orang itu segera dihadapkan kepada Sultan Nuruddin untuk diinterogasi. Pada awalnya, mereka mengaku sebagai peziarah Muslim dari Andalusia. Terlihat dari wajah mereka kurat-kurat ketakutan dan jawabannya pun berbelit-belit. Untuk mendapatkan kebenaran jawaban, kedua orang tersebut dibawa di balik dinding, lalu dibukalah celananya, dan ternyata kedua orang itu tidak berkhitan. Setelah diinterogasi, terus-menerus keduanya mengaku bahwa mereka adalah tentara Salib yang diutus oleh rajanya untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Usaha untuk mencuri jasad Rasulullah SAW sudah mereka lakukan sejak lama dengan cara menggali terowongan di sebelah kiblat luar masjid.
Setelah itu, keduanya dihukum mati dan mayatnya dibakar di luar Masjid Nabawi. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Sultan Nuruddin memerintahkan untuk menggali tanah di sekitar pusaran dan menuangkan di dalamnya cairan tembaga agar membeku, agar pusaran Nabi SAW terlindungi. Mengapa tentara salib tersebut mau mencuri jasad Rasulullah SAW? Jawabannya jelas, Rasulullah adalah simbol agung bagi umat Islam. Semua yang ada pada diri Rasulullah memiliki nilai yang tak ternilai, termasuk pusaran dan jasad beliau. Seandainya mereka mampu mencurinya, itu adalah hal yang luar biasa dan menjadi kebanggaan tersendiri. Sebaliknya, bagi umat Islam, peristiwa itu teramat memalukan dan bisa meruntuhkan mental. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun di rumah Aisyah, istri beliau. Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Beliau berhasil menguasai seluruh Jazirah Arab masuk ke dalam Islam. Bayangkan, dalam usia 63 tahun beliau mampu menyatukan seluruh Jazirah Arab dalam pangkuan Islam. Hari ini usia 63 tahun, apa yang kita hasilkan? Dan Rasulullah adalah orang yang sukses dalam mengemban misi kenabian dan menyebarkan agama Islam ke seluruh Jazirah Arab. Meski Rasulullah menjelang akhir hidupnya, beliau sakit panas demam selama 13 atau 14 hari, beliau sempat untuk menjalankan sholat. Dalam satu riwayat disebutkan setelah sadar dari pingsan Rasulullah, sholat dipandu dengan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib mengemani sholat subuh, walau badan beliau belum fit. Demikian itulah, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.